Halo, kembali lagi bersama saya Prita Kusuma. Jika sudah sampai di video ini, artinya kamu sudah mengetahui bagaimana menulis berita, baik untuk media cetak, elektronik, atau online. Selamat ya! Nah, secara teknik kamu sudah mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan etika profesi yang harus dipatuhi jurnalis? Hal ini juga sangat penting untuk kamu ketahui. Seperti yang kita tahu, setiap profesi di dunia kerja memiliki sebuah aturan atau kaidah yang sudah ditentukan atau yang biasa disebut dengan etika profesi. Semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas profesi masing-masing. Nah, profesi jurnalis atau wartawan juga memiliki aturan dasar yang ditetapkan Dewan Pers untuk menjadi landasan kerja dan perilaku wartawan profesional di Indonesia. Aturan ini dinamakan Kode Etik Jurnalistik. Seperti apa sih kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi seorang jurnalis? Yuk temukan pembahasannya di video kali ini. Ada 11 pasal dalam kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis atau wartawan di Indonesia. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen artinya memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Sedangkan yang dimaksud akurat adalah dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Salah satu contoh pelanggaran pasal 1 kode etik jurnalistik adalah seperti ini. Suatu media online mengutip berita dari salah satu surat kabar lokal Hong Kong. Berita itu intinya menyatakan bahwa seorang ustadz asal Indonesia meminta kenaikan tarif ceramah, penginapan berbintang, dan mobil jemputan pribadi kepada sebuah organisasi pengajian TKI di Hong Kong. Namun, berita tersebut dibuat berdasarkan pernyataan satu sisi narasumber saja, sedangkan tidak ada komentar atau klarifikasi dari pihak ustadz yang diberitakan. Nah, berita seperti ini sudah dapat dikatakan melanggar kode etik jurnalistik pasal pertama karena berita yang disajikan tidak berimbang. Selanjutnya, pasal 2 dalam kode etik jurnalistik adalah wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara profesional itu adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Dalam hal ini, ID pers yang menunjukkan kamu jurnalis dari media mana. Kemudian, menghormati hak privasi narasumber, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan gambar, foto, atau suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara, tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Salah satu contoh pelanggaran pasal 2 kode etik jurnalistik adalah seperti ini. Suatu harian atau surat kabar melaporkan bahwa dalam suatu kasus dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3. Menurut harian ini, sumber berita adalah pihak Humas Polda Sumatera Utara yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. Ternyata, pertemuan itu tidak pernah ada. Begitu pula petugas humas yang dimaksud itu juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dengan kata lain, sumber beritanya fiktif. Pada kasus ini, wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik pasal kedua karena telah membuat berita dengan sumber imajiner atau fiktif. Selanjutnya pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang berarti memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Kemudian yang dimaksud asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Salah satu contoh pelanggaran pasal 3 kode etik jurnalistik adalah seperti ini.
Sebuah media online menyebutkan dengan jelas nama lengkap tersangka kasus pembunuhan. Padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 karena jurnalis tidak menerapkan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah merupakan sebuah asas yang mana seseorang diduga atau dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memberikan pernyataan bersalah. Kemudian, pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik adalah wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Salah satu contoh pelanggaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik adalah seperti ini. Sebuah stasiun televisi menayangkan dengan jelas gambar korban ledakan bom dengan kondisi berdarah-darah pada saat siaran langsung suasana tempat kejadian setelah bom meledak. Kasus ini termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 karena telah menayangkan gambar sadis. Mengapa jurnalis dilarang menayangkan gambar sadis? Karena tidak semua konsumen media atau pemirsa dapat menerimanya. Pihak keluarga korban yang kebetulan sedang menonton berita itu di televisi pun bisa menerima dampak psikologis dan traumatis jika melihat kerabatnya yang mengalami luka yang mengenaskan. Selanjutnya pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Yang dimaksud identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Sedangkan definisi anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Jadi, dalam naskah berita, jurnalis tidak boleh menulis nama lengkap korban, melainkan hanya boleh menulis inisial nama korban. Alamat lengkap korban juga tidak boleh disebutkan dalam naskah berita. Selain itu, jika ada gambar, foto, atau video korban, maka wajah korban harus diblur. Salah satu contoh pelanggaran pasal 5 Kode Etik Jurnalistik adalah seperti ini. Sebuah harian atau surat kabar menemukan adanya pencabulan dan pelecehan seksual oleh seorang pejabat setempat terhadap seorang anak di bawah umur. Surat kabar ini sampai 3 kali berturut-turut menurunkan berita tersebut. Di judul berita pun nama korban susila di bawah umur itu disebutkan dengan jelas. Selain memuat nama korban, foto korban pun terpampang dengan jelas. Dalam kasus ini, jurnalis telah melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 karena telah menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Kemudian Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi maksudnya adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas, sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Salah satu contoh pelanggaran Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik adalah seperti ini. Seorang wartawan salah satu surat kabar nasional menerima sejumlah uang dari seorang pejabat di salah satu instansi. Uang tersebut diberikan oleh pejabat itu untuk mengamankan pemberitaan tentang dirinya. Kasus ini merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 karena wartawan tersebut telah menerima suap berupa uang dari pihak lain yang mempengaruhi independensinya. Selanjutnya Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbernya yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Salah satu contoh pelanggaran pasal 7 Kode Etik Jurnalistik adalah seperti ini. Suatu saat ada briefing dari seorang petinggi Tentara Nasional Indonesia tentang berbagai hal yang dinilai sensitif bagi perkembangan pertahanan dan keamanan negara. Sebelum memulai keterangannya, perwira tinggi itu sudah mengatakan bahwa bahan-bahan yang diberikannya bersifat off the record. Tapi apa yang terjadi? Salah seorang wartawan yang hadir di sana memberitakan seluruh isi briefing tersebut dengan lengkap. Dalam kasus ini, wartawan sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 7. Pelanggaran semacam ini menurunkan kredibilitas pers, karena jika hal seperti ini terjadi, maka narasumber tidak akan lagi percaya kepada pers. Selanjutnya Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Penafsiran prasangka dalam pasal ini adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Sedangkan yang dimaksud diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Salah satu contoh pelanggaran pasal 8 Kode Etik Jurnalistik adalah seperti ini. Salah satu media online memberitakan tentang anggota DPR dari kalangan artis. Berita itu intinya menyatakan bahwa anggota DPR tersebut pura-pura mengangkat telepon untuk menghindari pertanyaan dari wartawan. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah anggota DPR tersebut benar-benar sedang mencoba menghubungi anaknya. Berita yang ditulis jurnalis online tersebut termasuk melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 8 karena telah menulis berdasarkan prasangka. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran menghormati hak narasumber dalam pasal ini adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Sementara kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya, selain yang terkait dengan kepentingan publik. Salah satu contoh pelanggaran pasal 9 Kode Etik Jurnalistik adalah seperti ini. Beberapa media online memberitakan tentang seseorang artis yang pindah agama. Semua tentang perpindahan agama artis tersebut diberitakan, mulai dari sang artis mengenakan kalung simbol agama yang baru dianutnya, kemudian komentar dari kedua orang tua, sampai berita tentang dirinya yang mengikuti ibadah atau kebaktian. Dalam salah satu pemberitaan, bahkan beberapa jurnalis online menuliskan bahwa sang artis kabur melalui lift usai kebaktian untuk menghindari kejaran wartawan. Hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 9, di mana para jurnalis online tidak menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Selanjutnya Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Berikut ini salah satu contoh yang mematuhi Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik. Sebuah media online asal Hong Kong mengeluarkan sebuah artikel melalui situsnya yang mengangkat keterkaitan salah satu ketua umum sebuah partai dalam kasus korupsi. Dalam artikel tersebut, jurnalis hanya mengambil cerita dari satu sisi saja. Berita ini membuat ketua umum partai dan juga kader partai tersebut marah. Namun dalam waktu cepat, media online asal Hong Kong tersebut langsung melayangkan permintaan maaf dan menarik artikel tersebut dari situs mereka. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Berikut ini salah satu contoh yang mematuhi pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. Sebuah media online memberitakan tentang klarifikasi KPK atas tuduhan yang dilayangkan Wakil Ketua DPR kepada KPK. Dalam berita itu, dituliskan 6 poin klarifikasi dari KPK yang menepis semua pernyataan-pernyataan keliru atau tuduhan dari Wakil Ketua DPR. Dalam hal ini, media online tersebut sudah mematuhi Kode Etik Jurnalistik dengan melayani hak jawab. Nah, itu tadi penjelasan serta contoh pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Nantinya, penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sedangkan, sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Penjelasan saya tentang Kode Etik Jurnalistik tadi sekaligus menggenapi pembelajaran kita soal ilmu jurnalistik. Video ini juga merupakan video terakhir dari rangkaian kelas Journalism for Beginner. Harapan saya, setelah kamu selesai menonton semua video di course ini, kamu bisa mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan ilmu jurnalistik yang sudah kamu dapat dari course ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Sampai bertemu di kelas berikutnya.